Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Bapak Studi Rizal LKMAG, dan seluruh teman-teman kami yang tentunya kami banggakan, yaitu teman-teman dari Kesos 2A, 2B maupun 2C. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan via video di YouTube ini dengan membawakan tema hubungan negara dan warga negara. Sebelumnya kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Firda dengan NIM akhir 010, ada Firda Putri Puspita dengan NIM akhirnya 011, ada Cici Arianti dengan NIM akhirnya 024, dan Anggita Khorinisa NIM-nya 034, dan saya sendiri yaitu Charles Dasipa dengan NIM akhirnya 040. Oke, masuk ke materi yang kami banggakan, yaitu tentang hubungan negara dan warga negara. Sebelumnya, warga negara tentulah sangat berkaitan dan berhubungan dengan sebuah negara. Jadi warga negara itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya suatu institusi, yaitu negara. Kenapa? Karena negara itu tidak bisa disebut sebagai sebuah negara kalau misalkan di dalamnya itu tidak ada warga atau masyarakat yang berstatus sebagai warga negara. Nah, jadi negara ini berfungsi sebagai bentukan dari masyarakat itu yang membuat atau mengelola sebuah negara, membuat kebijakan, peraturan, dan lain-lain. Sedangkan warga negara itu mentaati dari peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan sebagaimana yang telah ditentukan oleh negara tersebut. Nah, dalam hubungan negara dan warga negara itu maupun sebaliknya, negara dengan warga negara itu harus yang namanya mengikuti ketertiban yang tadi telah saya sampaikan, mengikuti ketertiban yang telah ditentukan oleh negaranya. Nah, cara menentukan negara hubungan tersebut dengan warga negaranya, terdapat yang namanya hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini nanti yang akan menentukan atau sebagai indikator sejauh mana hubungan negara dan warga negara tersebut, atau sebaik mana hubungan negara dan warga negara tersebut. Oleh karena itu ditentukan oleh yang namanya hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini sebagaimana di negara Indonesia itu kita diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh Pancasila. Nah, yang kedua inilah yang akan menjadi pedoman sebagaimana isi dari hak dan kewajiban tersebut. Masuk ke materi, teman-teman. Pertama itu ada pengertian hak. Perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke hak dan kewajiban menurut undang-undang atau didasari oleh Pancasila, kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari hak. Hak itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang bersifat milik, benar, kewenangan, bersifat kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan mempunyai kekuasaan juga untuk menuntut sesuatu jika hak itu sekiranya dilarang atau diambil paksa oleh sesuatu yang lain. Nah, kalau menurut Dr. Notonegoro, hak itu didefinisikan oleh beliau sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya, karena ada yang namanya di situ derajat dan martabat. Selanjutnya pengertian kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Nah, kewajiban itu menurut KBBI yaitu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau sesuatu yang bersifat keharusan, dan jika didefinisikan oleh Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban itu berasal dari kata wajib, dan wajib itu adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tetapi pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan jika yang melaksanakan kewajiban itu tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab,
ya, dan sebagai individu atau sebagai anggota warga negara, karena kita bahas tentang kewajiban dan hak warga negara, dan itu dari kewajiban itu nanti yang akan sebagai untuk mendapatkan hak, karena kita telah melaksanakan kewajiban dan kita juga terdapat hak di situ, dan hak yang itu yang akan kita dapatkan dari kewajiban yang telah kita laksanakan. Nah, dalam hal kewarganegaraan, kewajiban ini meliputi setiap warga negara itu wajib untuk berperan membela, mempertahankan, yaitu dalam konteks kedaulatan Indonesia dan setiap warga negara juga wajib membayar pajak dan sebagainya, sebagaimana yang telah ditentukan oleh negara tersebut. Dan untuk hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar dan Pancasila akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Anggita Khairunnisa. Kepadanya langsung saja saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang hubungan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, namun akan terjadi pertentangan saat hak dan kewajiban tidak seimbang. Hak dan kewajiban bisa mencapai keseimbangan dengan cara mengetahui posisi diri sendiri sebagai warga negara. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan sejahtera. Selanjutnya mengenai definisi warga negara. Menurut KBBI, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara tersebut. Sedangkan menurut Dr. A.S. Hikam mengemukakan bahwa warga negara merupakan anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum tanpa terkecuali. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak hukum adalah hak yang ditandai berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Hak asasi manusia telah diakui secara yuridis yang menyangkut tentang kemerdekaan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Deklarasi Universal PBB Pasal 1. Kemudian, Indonesia mengakui hak asasi manusia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi PBB yang terdapat di dalam pasal 18. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini terdapat di dalam alinea ketiga. Kemudian, ada 4 tujuan negara yang tidak pernah berakhir, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa dan negara, yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya ada implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pelanggaran hak warga negara. Hak warga negara telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, namun masih sering dan banyak terjadi pelanggaran di dalamnya, karena dalam pelaksanaannya terdapat kecenderungan lebih mengutamakan hak daripada menjalankan kewajiban. Pengakuan hak sebagai warga negara Indonesia dalam konsepnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang ternyata baik. Namun, dalam praktek dan kenyataannya, banyak hak warga negara justru hanya dijadikan slogan oleh pemerintah untuk menarik simpati rakyat. Yang kedua, itu ada bentuk pelanggaran hak warga negara. A. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul. B. Menimbulkan rasa cemas dalam diri masyarakat. C. Penahanan seseorang demi menjaga stabilitas dan lain-lain. Yang ketiga, ada penegakan hak dan kewajiban. Penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. A. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. B. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. C. Meningkatkan profesionalisme. D. Meningkatkan kerjasama yang harmonis dan lain-lain.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada 3 hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini. Yang pertama itu, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar, baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini, amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali. Kekuatan akar pemahaman ini amat penting untuk menopang batang, ranting, daun, dan buah yang akan tumbuh di atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi namun tidak didasari oleh pemahaman konsep yang kuat, bukan hanya memudar namun juga akan kehilangan arah. Seakan-akan sudah melaksanakan Pancasila, padahal yang dilaksanakan bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Hal ini amat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan perpolitikan Indonesia saat ini, yang tanpa sadar sudah mengekor pada sistem kapitalis neoliberalis dan perpolitikan yang bernafaskan individualis, bukan kolektivis. Yang kedua itu ada pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang mesti dilakukan, apa tujuannya, dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri, sehingga terjadi absurditas atau kebingungan. Banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P4 perlu dievaluasi untuk diperbaiki. Contoh kelemahan utama halnya pemerintah yang berhak menerjemahkan dan menafsirkan Pancasila sehingga tidak ada ruang yang cukup untuk diskusi dan terbukanya konsep-konsep baru. Kelemahan tersebut harus diperbaiki, tidak kemudian dibuang sama sekali. Yang ketiga itu ada perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila, membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran berpancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas. Yang tak kalah penting adalah ikut memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin tidak bertentangan dengan Pancasila. Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban, maka 3 hal penting sebagaimana disebut tadi, yaitu perlu mengerti prinsip-prinsip dasar hak dan kewajiban negara dan warga negara. Terdapat juga pedoman pelaksanaannya dan ada lembaga yang mengawalnya. 3 hal ini tentu tidak berdiri sendiri, khusus terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara, namun merupakan kesatuan gerak besar revitalisasi Pancasila dalam semua bidang kehidupan. Oke, terima kasih Firda atas penjelasannya. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan teman-teman yang telah teman-teman tanyakan pada grup WhatsApp. Saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Febri Sumantri dengan NIM akhir 009. Pertanyaannya adalah, berikan pendapat Anda tentang masalah tidak meratanya hak yang diberikan oleh negara untuk rakyatnya dalam masalah untuk memajukan kesejahteraan yang sudah menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang tertulis dalam atau yang tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa
hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negaranya, dan sebaliknya hak negara yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh warga negaranya itu tertuai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya ada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan tentang hak untuk hidup juga, yaitu warga negara, diatur juga dalam pasal 24A sampai I. Dan tentang hak perlindungan hukum juga diatur dalam pasal 28D dan H. Dan tentang hak untuk politik juga warga negara didapatkan dalam pasal 28D juga dan G. Dan tentang hak bersosial dan berbudaya diatur dalam pasal 28C, F, H, I, dan 31. Perlu kita ketahui bahwa di dalam pasal-pasal tadi itu telah disebutkan atau telah menjadi undang-undang sebagai negara, dan tentunya negara itu harus memenuhi seluruh rakyatnya atau memenuhi seluruh hak dari rakyatnya. Dan karena negara sudah mengatur dan menetapkan hak tersebut, jadi jika ada yang tidak memenuhi atau oknum yang tidak memenuhi atau siapa saja di bagian negara yang tidak memenuhi hak-hak tersebut, maka sebagai penerima hak, yaitu kita warga, harus melakukan yang namanya menuntut kepada kepada pemerintah tersebut atau kepada negara tersebut. Kenapa hak-hak kita itu tidak dilangsungkan atau diberikan kepada pemerintah? Contohnya, jika di dalam hukum terdapat kejanggalan yang membuat hak kita itu merasa tidak didapatkan, nah itu kita bisa menuntut kepada yang berkepentingan untuk mendapatkan hak tersebut. Selanjutnya juga pemerintah juga harus menyamaratakan hak dan berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Untuk memenuhi kewajibannya yaitu memenuhi seluruh hak-hak rakyatnya, dan tidak membeda-bedakan bahwa warga negaranya berasal dari mana, apakah dia dekat dengan keluarganya yang negara tersebut, yang pengelola negara tersebut yang memberikan hak tersebut, dan juga apa strata sosialnya. Jadi sebagai negara yang mengelola negara atau pemerintah tidak boleh membeda-bedakan bahwa hak ini harus dipenuhi dan hak yang satu lagi tidak dipenuhi karena alasan tertentu. Dan itulah yang jika ada yang seperti itu, maka pemerintah tersebut sudah bertentangan dengan undang-undang, sudah bertentangan dengan pasal-pasal, karena setiap pemerintah itu harus memberikan hak-haknya kepada atau menyalurkan hak rakyat atau memberikan hak rakyat. Jika pemerintah ada bagian pemerintah yang tidak memberikan hak tersebut atau membeda-bedakan, mendiskriminasi hak tersebut, patutlah pemerintah tersebut bisa dikatakan sebagai bertentangan dari kewajiban warga negara tersebut. Dan karena hak itu harus dipenuhi oleh negara, dan hak rakyat itu adalah kewajiban dari negaranya, dan hak harus didapatkan oleh seluruh rakyat yang menjadi penerimanya. Saya Nita K Indonesia dengan NIM 034 dari kelompok 4A izin menjawab pertanyaan dari Michelle Cecilia Syaharani dengan NIM 013 dari kelompok 9A. Pertanyaannya, mengapa hak dan kewajiban menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan? Lalu tolong berikan contoh hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk negara ini. Jadi jawabannya, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang ia miliki. Kemudian contoh hak mahasiswa untuk negara ini yaitu menyampaikan saran, kritik, atau solusi untuk memecahkan permasalahan sosial masyarakat maupun bangsa. Sebagai kaum dengan kemampuan intelektual serta sikap kritis yang tinggi, mahasiswa mampu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk melawan kebusukan yang terjadi dalam birokrasi, demi terciptanya pembangunan yang lebih baik bagi negeri ini. Sedangkan contoh kewajiban mahasiswa untuk negara ini yaitu mahasiswa berkewajiban menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, sebab mahasiswa merupakan generasi penerus yang menjadi aset bangsa di masa depan.
Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan perilaku terpuji untuk dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya, sehingga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutmainah dengan NIM 016 asal kelas Kesos 1A yang pertanyaannya adalah jelaskan apa saja prinsip dan tujuan diaturnya tentang kewarganegaraan di dalam undang-undang. Jawabannya adalah untuk tujuan sendiri, tujuan dari kewarganegaraan ini di dalam undang-undang adalah untuk melindungi seluruh warga negara dengan satu undang-undang, terutama dalam melindungi hak asasi manusia yang harus dijunjung, dihormati, dan dihargai. Kemudian, untuk prinsip sendiri, prinsip ini diatur tentang kewarganegaraan, yaitu terdapat di dalam Pedoman Umum Implementasi Pancasila atau PUIP di dalam kehidupan bernegara yang ditulis oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara, terdapat pada tahun 2005 halaman 93 sampai 94 yang meliputi pertama, manusia sebagai pengelola alam dan sebagai penanggung jawab di dalamnya. Yang kedua, hak asasi manusia bersumber pada ajaran agama, moral, budaya, dan sosial. Yang ketiga, adanya hak hidup, hak berkeluarga, dan hak berkomunikasi. Yang keempat, hak dan kewajiban terpadu di dalam diri manusia. Dan yang kelima, hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Prinsip di atas sesuai dengan ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Setia Haryani dengan NIM akhir 019 kelompok 6. Pertanyaannya, kita mengetahui bahwa di negara Indonesia ini masih banyak terjadi kasus ketidakadilan dan belum optimalnya penegak hukum yang mengakibatkan hak warga negara tidak berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana pendapat kalian dan solusi apa yang terbaik untuk menangani permasalahan tersebut? Pada pasal 28D ayat 1 menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi solusinya pemerintah Indonesia, khususnya para aparat hukum, seharusnya melakukan tugasnya dengan baik dan benar, serta selalu melandaskan pada moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Apabila kedua hal tersebut sudah terpenuhi, maka diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat terjadi secara adil. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Rizviana. Setiap warga negara itu kan memiliki kewajiban buat negaranya, yang utama yaitu kewajiban bela negara. Apa pendapat kalian tentang setiap warga negara wajib membela negaranya dan bagaimana jika ada warga negara yang tidak ikut serta dalam membela negaranya? Menurut saya, wujud bela negara dari setiap warga negara tidak hanya dengan mengangkat senjata sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 menjelaskan bahwa pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 juga disebutkan wujud bela negara seperti pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela, pengabdian secara profesi. Dan jika ada warga negara yang tidak ikut serta dalam membela negara tersebut, akan terombang-ambing dalam masalah, karena rakyat yang ada di negara tersebut seharusnya membela negaranya, tidak mementingkan kepentingan pribadi, serta kurang persatuan. Jika sewaktu-waktu Indonesia terancam keamanannya, maka akan sulit untuk mempertahankan, karena warga negaranya sendiri tidak ikut serta dalam upaya pembelaan negara.